Pertama adalah saya mengikuti politik ini karena tanggung jawab dari profesi. Profesi, kemudian tantangan profesi yang dimana saya tekuni yaitu industri kreatif. Industri kreatif ini sangat-sangat diminati oleh banyak milenial maupun Gen Z yang saat ini adalah 51% pemilihnya. Nah, saya pun harus memilih jalan yang sesuai dengan profesi saya untuk memperjuangkan industri kreatif ini atau ekonomi kreatif ini lebih maju lagi dan lebih transparan dan lebih fokus. Mas Ganjar dan Pak Mahfud, Prof. Mahfud, itu punya salah satu tujuan dan cita-cita manifestasi daripada perjuangan dan kemenangan mereka adalah ada budaya, di mana budaya itu menyinggung soal industri kreatif yang lebih detail lagi, lebih konkret lagi mengenai Creative Hub. Nah, begitu ngomong soal Creative Hub, saya bilang artinya Mas Ganjar dan Prof. Mahfud punya investasi politik dari sisi industri kreatif, di mana ada kira-kira 120 juta pemilih first voter maupun second voter dan Gen Z yang mereka adalah anak-anak milenial yang bermain gadget, bermain medsos, bermain digital, mau itu YouTube, mau itu TikTok, mau itu Twitter, X, sampai kepada YouTube channel mereka masing-masing. Nah, semua ini membutuhkan pekerjaan besar untuk bisa menata baik secara hukum, secara ekonomis, secara sosial demografi. Nah, disitulah saya keterpanggilan dan saya memang sudah kader PDI Perjuangan, di mana sudah segiogianya saya mendukung Mas Ganjar yang menurut saya, menurut pengamatan dan perkenalan saya, sederhana. Dari anak polisi yang biasa-biasa saja, bekerja keras, melewati 2 periode di DPR RI, melewati 2 periode di Jawa Tengah, dengan skala prioritas kerja dan semua apa yang sudah dicapai oleh Mas Ganjar. Nah, buat saya, Mas Ganjar tuh punya rekam jejak yang minim dosa lah. Kita siapa sih yang gak punya dosa, tapi paling minim dari ketiga calon ini ya Mas Ganjar. Nah, untuk itu saya, karena atas dasar profesi tadi dan perkenalan saya dengan Mas Ganjar secara pertemanan di dalam PDI Perjuangan, maupun melihat cara Mas Ganjar bekerja, dan apalagi didukung Prof. Mahfud yang benar-benar punya integritas dari sisi hukum, yang dimana saat ini kita punya semboyan adalah bagaimana koruptor itu dibantai sebesar-besarnya. Nah, untuk itu saya merasa dari sisi gagasan, dari sisi ide, dan dari sisi keterpanggilan tadi, Mas Ganjar dan Prof. Mahfud sangat-sangat punya peluang di mata Gen Z dan milenial. Karena apa? Karena Mas Ganjar lah yang memperjuangkan budaya dan seni itu maupun ekonomi kreatif, dan Prof. Mahfud melindungi dari sisi hukum dan intellectual property right-nya. Nah, ini yang kita butuhkan. Kita mau monetize, tapi duitnya kemana? Nah, itu yang paling penting. Sekarang semua main YouTube, semua masuk ke YouTube. Nah, dapat duit banyak nggak? Nah, kita tanya sama yang dapat duit banyak, sudah sempurnakah undang-undangnya? Sudah sempurnakah cara-cara apa berkreatif dengan baik? Maupun juga anak-anak chef, kuliner, UMKM, jual baju di digital, TikTok, semua manfaat ekonominya dapat nggak? Nah, kita lagi ingin untuk lebih fokus ke situ, khususnya saya apabila duduk di Senayan,
kita akan fokus kepada adik-adik milenial dan Gen Z, khususnya dari sisi digitalisasi maupun perlindungan hukum, perlindungan ekonomi, dan perlindungan sosial terhadap adik-adik ini, maupun semua yang merasa memainkan digitalisasi di media sosial. Oh iya, kita tahu persis bahwa Pak Joko Widodo itu awalnya mengandalkan belusukan. Dan setelah Pak Joko Widodo, tidak ada lagi yang melakukannya kecuali Ganjar dan Mahfud. Mas Ganjar dan Prof. Mahfud ini adalah Joko Widodo 4.0, bisa 5.0. Jadi dengan kekuatan, dengan energi, dengan cara bertemu rakyat yang lebih sederhana, nginep di rumah mereka, bertanggung jawab terhadap pemukulan Boyolali, datang langsung melihat korban, itu cara-cara dan bukti-bukti bahwa Mas Ganjar itu udah kerja. Mas Ganjar itu bukan lagi promosi, bukan lagi pamer, dia udah bekerja. Mas Prof. Mahfud pun sudah bekerja. Berapa korupsi yang dia tangkap? Berapa yang dia buka? Kita cek aja rekam jejak Prof. Mahfud maupun rekam jejak Mas Ganjar. Artinya dengan tema belusukan yang melanjutkan gaya Pak Joko Widodo ini pun sepaham dengan cara kerja. Kerja yang benar-benar turun ke bawah, salaman dengan rakyat, duduk bersama mereka, makan apa yang mereka makan, tahu persis apa yang mereka rasakan. Nah ini bukan 5 tahun sekali Mas Ganjar lakukannya. Sudah dia kerjakan selama dia menjabat menjadi gubernur di Jawa Tengah. Boleh cek rekam jejaknya. Nah menurut saya bukan promosi 5 tahun sekali. Mereka bekerja belusukan itu sudah 5 dan 10 tahun yang lalu. Jadi apa yang dilakukan Pak Joko Widodo dilakukan juga oleh Mas Ganjar, oleh Prof. Mahfud. Bukan tiba-tiba pamer, tiba-tiba capres, bukan. Nah itu dia sudah melakukan belusukan. Artinya kita bisa lihat rekam jejak bahwa Mas Ganjar dan Prof. Mahfud itu memang berada di hati rakyat. Memberikan ruang kepada rakyat untuk memilih. Memberikan kerja-kerja yang nyata. Supaya kita tahu bahwa kita nggak beli kucing dalam karung. Atau cuman gara-gara medsos-medsos saja kita merasa bahwa kita sudah menang. Nah, kita bukan yang menang tuh rakyat. Kita bukan cari pemenang pilpres dan capil wapres. Kita cari pemenang di hati rakyat. Semua tim pasti mempersiapkannya dengan matang. Artinya ini kan bukan tiba-tiba mau jadi capres. Mereka sudah punya rentang waktu pekerjaan intelektual profesi yang juga sudah banyak makan asam garam dari dari sisi akademisi, eksekutif, legislatif. Jadi saya pikir semua pasti menyiapkan wacana, semua mempersiapkan rencana mereka tentang geopolitik, tentang internasional. Nah, saya pikir Mas Ganjar dan Mas Prof. Mahfud juga sudah punya dalam manifestonya mereka terkandung data-data maupun apa namanya niat mereka merubah dan menjaga geopolitik di Indonesia. Pasti sudah ada di manifesto Mas Ganjar. Oh iya, Prof. Mahfud punya data dan punya pengalaman kerja, baik dari sisi hukum, ya apalagi hukum. Nah, geopolitik pasti menyangkut dengan sisi hukum internasional. Jadi saya pikir Prof. Mahfud punya rekam jejak bagus, punya data, dan punya pengalaman dari sisi Menko Polhukam. Untuk masuk ke geopolitik ini, pasti Prof. Mahfud
punya data internasionalnya. Nah, semua punyalah, tapi yang melakukan dan mengerjakannya Prof. Mahfud saat ini. Nah, kita lihat aja nanti Pak Menhan seperti apa menyikapinya. Mas Ganjar dan Pak Mahfud itu berdiri atas data, berdiri dan bersikap atas pengalaman kerja maupun kondisi terkini yang ada di negara kita. Nah, saya pikir kemarin secara intelektual Mas Ganjar dan Prof. Mahfud sangat-sangat, saya kasih nilai 95% untuk Prof. Mahfud dan Mas Ganjar. Dari sisi intelektual, akademisi, dan eksekutif. Artinya yang memang yang mereka lakukan dan mereka selalu hadapi di setiap masyarakat. Jadi buat saya, 2 debat kemarin, saya masih punya hati untuk tetap memilih Mas Ganjar dan Prof. Mahfud.